Kembali lagi di Jendela masih bersama Dr. Nurkodir SPB KOM dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan masih membahas tentang deteksi dini kanker payudara. Dan kami masih menunggu telepon Anda untuk pemirsa Jendela di rumah di 07113646666. Baik dok, kita lanjutkan kembali dok ya. Tadi kita sempat membahas tentang sadari ini dok. Mungkin bisa dijelaskan kembali ini dok. Untuk waspada harus dengan sadari, dan sadari itu tuh bagaimana itu dok? Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita harapkan si pasien atau si wanita itu melakukan pemeriksaan payudara sendiri pada saat sedang mandi atau mau tidur atau saat bercermin. Dengan prinsip bahwa otot-otot dinding dada itu kita buat menjadi kontraksi ya. Jadi dengan cara kita bisa berkaca pinggang mungkin, terus atau mengangkat tangan sisi payudara yang akan kita periksa. Setelah kita buat otot dinding dadanya berkontraksi, kita lakukan pemeriksaan dengan tangan yang satunya. Jadi prinsipnya seluruh permukaan payudara itu kita periksa. Polanya terserah apakah melingkar, atas ke bawah, kiri atau kanan. Baik. Nah, terus hal yang harus kita perhatikan pada pemeriksaan sadari ini, bila kita menemukan adanya benjolan atau kita ragu apakah ini benjolan atau bukan. Nah, bila kita sudah menemukan atau kita ragu adanya benjolan pada payudara tersebut, kita berharap si pasien atau si penderita segera berkonsultasi ke dokter yang ahli. Baik, berarti apabila sudah merasakan perbedaan atau perubahan, langsung ke dokter ya dok ya, untuk berkonsultasi. Baik dok, kalau untuk jangka waktu ini dok, mungkin melakukan pemeriksaan sadari tadi dok, ada jangka waktu atau kapanpun itu dok? Kita menganjurkan kapanpun. Jadi setiap si wanita punya kesempatan, silahkan periksa payudaranya sendiri. Tapi waktu yang paling tepat itu sekitar hari ke-7 sampai ke-9 sesudah menstruasi hari pertama. Baik, berarti pada saat yang dikatakan dokter tadi, pada saat mau mandi atau mau tidur ya dok ya? Tidur atau sedang bercermin. Baik, berarti bisa melakukannya sendiri dan apabila melakukan adanya perubahan atau perbedaan langsung konsultasi kepada dokter. Ya. Dok, kalau untuk penyebab kanker payudara ini sendiri ini dok, itu apa itu dok? Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kanker payudara ini banyak penyebab. Jadi kita secara akademis belajar bahwa banyak faktor risiko dari kanker payudara ini. Bisa karena faktor keturunan, terus ada teori lagi yang lain menyatakan bahwa paparan hormon estrogen yang terus-menerus selama 10 tahun itu bisa meningkatkan risiko seorang wanita untuk mengalami kanker payudara. Gitu. Berarti kalau keturunan itu sangat besar kemungkinan itu dok? Ada. Jadi secara teoritis disebutkan bahwa ada gen-gen tertentu yang bisa menjadi pembawa dari kanker payudara ini. Mungkin contoh yang ekstrim itu mungkin Mbak pernah dengar Angelina Jolie? Ya, iya dok. Jadi kan artis tersebut ibunya mengalami kanker payudara, terus Angelina Jolie melakukan pemeriksaan secara genetik, ternyata secara genetik ditemukan ada sel-sel BRCA. Jadi sel-sel pembawa dari kanker payudara. Jadi begitu dia didiagnosis membawa sel tersebut, si Angelina Jolie melakukan operasi mengangkat payudaranya untuk mencegah terjadinya kanker payudara pada dirinya. Gitu. Berarti untuk keturunan itu sangat besar kemungkinan berarti dok ya? Ada. Baik dok, untuk beda kanker payudara dan tumor ini dok, itu apa itu dok? Oh, itu masalah nomenklatur mungkin Mbak ya. Jadi tumor itu secara general, jadi tumor adalah pertumbuhan atau perkembangan sel yang tidak terkontrol. Bedanya tumor itu dibagi menjadi dua, bisa tumor jinak atau tumor ganas. Kalau dia tumor ganas itu yang kita kenal sebagai kanker itu sendiri, Mbak. Oh, berarti tumor ganas
Berbahaya juga ini dok ya. Ya. Sama-sama berbahaya ini dok. Mematikan ini. Ya, kalau stadiumnya sudah stadium lanjut. Tapi kalau dia stadium awal, masih kita bisa Masih kita ya, bisa dok, ya? menyembuhkan pasien tersebut. Baik dok, kalau untuk kanker payudara ini sendiri dok, mungkin ada gejala-gejala atau mungkin ya ciri-cirinya ini dok, itu bagaimana itu? Ya. Jadi kalau balik ke gejala ya Mbak ya, gejala itu yang kadang-kadang membuat si pasien atau si penderita menjadi kurang waspada karena keluhan pasien-pasien dengan kanker payudara ini keluhannya cuma benjolan. Benjolan. Jadi pasiennya bilang, dok, dulu masih kecil dok, sekarang udah besar. Loh, kenapa nggak datang Bu? Ya saya kira nggak apa-apa, itu kan cuma benjolan aja gitu. Jadi itulah kenapa kita selalu mensosialisasikan untuk sadari karena keluhan utamanya itu cuma benjolan yang membuat pasien jadi tidak waspada kalau ini sesuatu yang berbahaya gitu loh Mbak. Kalau untuk tanda-tandanya sendiri mungkin ini dok, selain mungkin pembengkakan pada payudara ini dok, mungkin kelelahan berpanjangan mungkin itu dok. Apakah benar itu dok? Kayaknya bukan Mbak. Bukan ya dok ya? Jadi itu tadi gejala yang utama itu cuma benjolan. Benjolan itu ya Benjolan dok ya? tok. Benjolan tok. Nggak ada keluhan lain. Jadi Baik. karena keluhannya cuma benjolan, pasien jadinya udahlah nggak apa-apa. Tapi ternyata itu sesuatu yang berbahaya, Berbahaya gitu. dok ya. Baik dok, kita undang dulu pemirsa Jendela di Rumah yang ingin berinteraktif, yang ingin menanyakan mungkin tentang deteksi dini kanker payudara. Kami masih menerima telepon Anda di 07113646666. Baik dok, kalau untuk makanan ini dok, apakah makanan itu juga berpengaruh akan terjadinya mungkin terkenanya kanker payudara ini dok? Jadi itu termasuk kategori lifestyle Mbak ya. Jadi salah satu pabrik lah ya istilahnya, pabrik dari hormon estrogen seperti kita bahas tadi bahwa faktor risikonya adalah hormon estrogen. Salah satu pabrik hormon estrogen selain dari kandung telur pada wanita juga sel-sel lemak dari tubuh, biasanya di paha atau di pinggul. Jadi orang-orang dengan tubuh yang overweight dalam tanda kutip itu mempunyai tingkat risiko untuk mengalami kanker payudara lebih tinggi daripada orang-orang yang normal weight. Oke, baik dok. Kita ada penelpon dok, kita angkat dulu sebentar. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya mau nanya dok, kalau seandainya ibu-ibu yang berusia udah mulai menuju masa menopause, nah, kemudian dia ada benjolan-benjolan, apakah itu juga harus diwaspadai dok? Makasih dok. Sama-sama Baik. Bu. Terima kasih Ibu Kokom, salam untuk keluarga di rumah. Baik dok, ini kata Ibu Kokom menuju masa menopause. Nah itu bagaimana itu dok? Jadi ya prinsipnya tetap sama. Jadi kalau pasien tersebut masih mengalami paparan hormon estrogen, walaupun sudah menuju menopause, itu tetap beresiko. Jadi kita tetap harus waspada. Jadi apabila ditemukan adanya benjolan tersebut, lebih baik langsung konsultasi. Gitu. Langsung konsultasi. Kita dok, tetap ya? harus waspada. Harus tetap kembali lagi ke konsultasi ke dokter biar lebih terpercaya ini dok ya, biar lebih meyakinkan. Takutnya menduga-duga, aduh kayaknya ada benjolan ini, tapi ternyata bukan itu dok ya. Nanti jadinya galau gitu. Benar, mau ke dokter takutnya takut. Dibiarkan, benar. lama-lama jadi besar. Baik dok, kalau untuk tadi kembali lagi ke makanan dok, kalau untuk mencegah kanker ini dok, mungkin ada makanan-makanan tertentu itu dok? Ya, secara spesifik tadi kita mempertahankan berat badan dalam posisi normal weight itu pertama. Terus kita berusaha menghindari makanan-makanan junk food lah Mbak ya, yang bisa menyebabkan bertambahnya berat badan. Gitu. Benar. Pastinya buah-buahan itu dok ya. Ya, kalau ini ya kita anjurkan ya buah-buahan. Buah-buahan. Kalau katanya hati ayam ini dok, benar nggak?
Kayaknya nggak sih, enggak Dok? sih, Mbak. Tergantung kembali lagi ke makanan yang sehat, Dok, Makanan ya, yang sayur-sayuran. Baik, Dok, Makanan kalau yang fresh lah gitu. fresh ya, Dok, ya, jangan ya seperti itulah yang Jangan, makanan-makanan ya. di luar sana ya, Dok, ya. Baik, Dok, kalau untuk pengobatan ini, Dok, pengobatan atau mungkin ada metode pengobatan itu, bagaimana itu, Dok? Jadi mungkin saya cerita tentang proses diagnosis dulu, Mbak. boleh. Ya. Jadi begitu si pasien datang ketemu sama kita, kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Terus seorang pasien baru kita ponis mengalami suatu keganasan, dalam hal ini kanker, apabila kita sudah melakukan pemeriksaan patologi anatomi, dalam hal ini pemeriksaan histopatologi. Apa itu pemeriksaan histopatologi? Jadi secara konkret kita akan mengangkat benjolan tersebut, kemudian benjolan tersebut akan kita kirim ke bagian patologi anatomi untuk diperiksa secara mikroskopis. Jadi benar-benar harus kita lakukan secara teliti, baru kita akan memvonis, oh ini kanker, oh ini bukan. Itu proses untuk diagnosisnya. Terus untuk pengobatannya sendiri itu tergantung dari stadium, Mbak. Stadium. Ya, jadi semakin awal stadium, kemungkinan untuk sembuh itu semakin bagus. Kalau untuk stadium sampai stadium berapa ini, Dok, kanker Dari payudara? stadium 1 sampai stadium 4. Stadium 4 itu Ya, udah paling... sudah paling advance. Oh. Tapi kalau sudah mencapai stadium 4 ini, Dok, apakah bisa untuk disembuhkan ini, Dok? Dikatakan stadium 4 bila si tumor itu sudah menyebar ke tempat yang lain, Mbak. Jadi biasanya kita ambil opsi ke arah opsi paliatif. Jadi paliatif itu mungkin kita tidak bisa lagi menyembuhkan si pasien, tapi kita berusaha menempatkan pasien dalam kualitas hidup yang paling baik. Jadi pasien akan menjalani hidupnya dan menemui mungkin ajalnya lah ya, dalam tanda kutip, itu dalam kondisi yang nyaman. Baik. Bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin itu, Mbak, ini. Baik, Dok. Kita ada penelpon, Dok. Kita angkat dulu sebentar. Ya, Mbak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Iya, selamat malam Ibu Minarta. iya benar. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini saya mau nanya ya, Dok ya. Ya. Ini kan kalau misalnya ada benjolan itu, Dok ya. Mm-mm. Tapi benjolan itu bisa bergeser gitu, Dok. Kayak bisa dipegang itu kayak geser-geser gitu, nah, Dok. Mm-mm. Di sekitar payudara ini, Dok. Nah, di kanan kirinya itu. Nah, itu kira-kira gejalanya apa, Dok? Apakah kanker payudara atau bukan, Dok? Jadi balik ke penjelasan saya tadi, Bu, ya. Jadi bila Ibu ragu apakah ini benjolan atau bukan, sebaiknya Ibu langsung konsultasi ke dokter yang kompeten tentunya ya, Bu, ya. Itu pertama. Terus kita harus menegakkan diagnosisnya dulu, Bu. Jadi kita harus mengambil contoh dari benjolan tersebut, baru kita kirim ke dokter ahli patologi anatomi yang akan memeriksa secara mikroskopis. Oh, ini jenisnya apa gitu loh, Bu. Jadi secara klinis mungkin kita bisa menduga, ya mungkin sekitar 70%, 80% kita menduga arahnya kemana, tapi yang pasti itu pemeriksaan histopatologi. Karena ini kan menyangkut masa depan, ya kan? Masa depan seseorang tentu kita tidak mau sembarang memponis si pasien tersebut. Jadi memang harus berdasarkan step by step, mungkin gitu, Bu. Oh, jadi nggak parah ya, Dok ya itu ya? Saya belum bisa menyatakan itu parah atau nggak parah, Bu. Ya karena itu tadi kita harus melakukan pemeriksaan yang cermat. Jadi baru kita bisa menentukan, oh ini kanker, oh ini bukan, oh ini stadium sekian, ini stadium sekian gitu, Bu. Oh ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Minarda. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, Dok. Ya. Pertanyaan-pertanyaan masih banyak ini, Dok. Oke. Baik, untuk pemirsa di rumah, kita jeda iklan dulu sebentar dan kami masih menerima telepon Anda di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.